dimanapun kalian berada. Nah, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali nih pemirsa. Kali ini saya Nurli Iza bersama 3 rekan saya sebelah kanan dan juga kiri saya. Saya Ahmad Abdullah. Saya Ahmad Akbar. Saya Abdul Wahid. Nah, di sini bertemu lagi dengan podcast kami Islamic Studies Talk the Series yang bertemakan dakwah pada pekerja seks komersial. Nah, sebelum kita mulai nih, sebelumnya saya ingin mengetahui apa sih menurut pandangan Mas Ahmad, apa sih pekerja seks komersial itu? Baik, pekerja seks komersial adalah para pekerja yang laki-laki ataupun perempuan yang beraktivitas melayani hasrat seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari seseorang yang memakai jasa mereka. Oh, jadi seperti itu. Jadi menurut pemaparan Mas Ahmad sendiri ya, pekerja seks komersial itu mereka melakukan perbuatan seperti itu atas dasar dan tujuan tertentu. Lalu saya ingin mengajukan pertanyaan kedua kepada Mas Wahid. Menurut Mas Wahid sendiri, apa sih alasan-alasan yang dikarenakan PSK itu melakukan perbuatan seperti itu? Ya, baik, menurut saya itu PSK memilih profesi tersebut dikarenakan faktor lingkungan serta ekonomi yang kurang, sehingga ia bekerja sebagai PSK untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi seperti itu dah. Jawaban yang sangat menarik sekali ya pemirsa. Kemudian di sini saya ingin bertanya kepada Mas Wildan. Menurut Mas Wildan sendiri, apa sih pendapat agama mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial? Jadi perbuatan pacaran sendiri adalah perbuatan yang zina. Jadi seharusnya sesuai yang dikatakan oleh Islam, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zina dan seharusnya kegiatan tersebut dihukum sesuai kebijakan negara. Tapi samping itu perbuatan dari para PSK dapat diberhentikan dengan cara berdakwah, dan dakwah yang disampaikan dai dapat ditujukan kepada para pekerja seks komersial supaya munculnya rasa penyesalan dan mereka bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Baik, jadi menurut Mas Wildan sendiri, para PSK itu sebenarnya perbuatan yang telah dilakukan itu adalah perbuatan zina, yang mana seharusnya perbuatan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pihak negara. Tapi Mas Wildan sendiri juga sudah memaparkan bahwa perbuatan para PSK bisa ditanggulangi dengan cara berdakwah, benar begitu ya? Benar. Lantas dakwah yang bagaimana sih yang tepat dan juga yang baik untuk ditujukan kepada para PSK? Saya ingin bertanya kepada Mas Akbar. Baik, begini. Untuk PSK sendiri itu metode yang paling tepat digunakan adalah metode bil-hikmah atau dengan bijaksana, agar dengan tujuan para pelaku yang harus disertai dengan pertimbangan situasi dan kondisi objek dakwah, guna sebagai pendekatan terhadap objek dakwah dan supaya dakwah yang disampaikan bisa berhasil ke arah yang lebih baik. Oke, seperti itu. Baik, jadi dakwah yang harus ditujukan kepada para PSK itu adalah dakwah bil hikmah, seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Akbar, dan gitu ya Mas Akbar. Nah, kemudian di samping itu tentunya terdapat faktor-faktor ya, faktor khusus yang harus dipertimbangkan dai untuk menyampaikan dakwahnya kepada para PSK. Nah, apa sih faktor tersebut? Coba saya ingin bertanya kepada Mas Wildan. Mas Wahid. Baik. Jadi faktor khusus dalam dakwah untuk PSK yaitu ada 3: faktor pengetahuan, faktor sosiologi, dan faktor mental. Jadi untuk dai untuk berdakwah kepada PSK harus melihat 3 faktor tersebut agar lebih dekat kepada PSK dan dapat merubah lebih baik lagi untuk PSK. Oh, seperti itu ya. Jadi faktor yang melatar belakangi PSK itu apa tadi? Sosial, politik, benar? Oh, bukan. Pengetahuan, Oh,
sosial, pengetahuan dan juga mental, seperti itu pemirsa. Lantas yang terakhir, kita tadi sudah membahas mengenai apa ya itu PSK, kemudian apa yang kita lakukan untuk menanggulangi perbuatan para PSK itu. Nah, juga sudah ada jawabannya, yakni dengan dakwah bil hikmah. Lantas saya ingin bertanya nih, bagaimana sih model penerapan dakwah bil hikmah itu, Mas Wildan? Jadi penerapan dakwah bil hikmah itu dengan memposisikan para PSK atau menganggap para PSK itu memperlakukan mereka secara layaknya manusia normal, dan mungkin bisa dilakukan beberapa pendekatan dengan budayaan, pendekatan pendidikan, psikologis maupun pendekatan sosial. Nah, seperti itu lebih tepat dalam menunjang keberhasilan dakwah dengan pembinaan mental spiritual dan pemberian keterampilan sesuai dengan keinginan dan potensi mereka masing-masing. Contohnya seperti menjahit, kemudian pelatihan memasak atau tata rias, bordil, atau membuat berbagai hantaran pernikahan mungkin, dan memberikan modal stimulan kepada mereka agar mereka juga ada semangat untuk beranjak pergi dari apa yang dulu mereka lakukan. Oke, baik. Jadi cara untuk mendakwahi para PSK ini dengan menjadikan mereka itu sebagai manusia normal, seperti pada layaknya manusia biasa yang bekerja sebagaimana mestinya, seperti menjadi penjahit, menjadi pekerja, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sebelum itu dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Mas Wildan, apakah Mas Wildan dan juga peserta setuju dengan pemaparan tersebut? Yes. Oke, tentunya setuju ya, karena tentunya apa yang dilakukan oleh dai yang telah difasilitasi tersebut, jadi fasilitas kerja, tentunya akan menjadikan para PSK menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, metode dakwah bil hikmah juga sudah diterapkan nih di lokasi sekitar kita, yakni di daerah prostitusi daerah Surabaya, yakni Bangunsari, yang mana dulunya daerah tersebut merupakan daerah yang digunakan untuk aktivitas seksual, yang kemudian tempat tersebut didakwahi oleh seorang dai yang bernama Haji Khairan Syuaib, yang sampai sekarang para PSK berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup sekian pemirsa pemaparan dari podcast Islamic Studies Talk di series kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nurul Iza, Saya Wildan, Saya mereka. Saya Abdul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.